Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 lingkungan bisnis akan mempresentasikan tentang mengelola lingkungan global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faksya Konita Izati dari NPM 267. Yang pertama yaitu memulai kerja secara internasional. Cara bagi organisasi memasukkan secara internasional yaitu mencari sumber daya bahan baku atau tenaga kerja yang murah dari luar negeri yang disebut offshoring atau outsourcing global. Cara lain adalah dengan memperluas barang jadi di luar negeri yang dilakukan dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Yang pertama yakni ekspor. Ekspor memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produknya ke negara lain dengan biaya sumber daya yang relatif rendah dan risiko terbatas. Ekspor mengandung sejumlah masalah yang diakibatkan oleh jarak, peraturan pemerintah, mata uang asing, dan perbedaan budaya. Outsourcing global atau offshoring adalah berarti melaksanakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan pasokan dan pemasok dengan yang murah. Teknologi internet dan biaya telekomunikasi yang makin murah memungkinkan banyaknya perusahaan untuk melakukan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat yang lebih tinggi. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 65% perusahaan melakukan riset dan pengembangan di luar negeri. Selanjutnya, ada lisensi. Lewat lisensi, perusahaan yang menganu lisensi memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan. Sumber daya ini mencakup teknologi, keahlian manajerial, dan hak paten dan merek dagang. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba atau franchise. Franchise itu adalah yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan, produk, bahan baku pokok, merek dan nama dagang, saran manajerial, dan sistem operasional terstandar. Selanjutnya ada investasi langsung. Investasi langsung atau biasa yang disebut dengan direct investoring, perusahaan ini terlibat dalam mengelola aset-aset produktif. Bentuk direct investoring yang paling mahal dan paling berisiko adalah greenfield venture, yaitu ketika suatu perusahaan subsidiar tersebut sama persis dengan yang diinginkan oleh perusahaan induk serta berpotensi meraih keuntungan yang lebih besar. Kekurangannya adalah perusahaan induk mendapatkan semua pengetahuan tentang pasar, bahan baku, tenaga kerja, dan taktik di negara asing, sementara kekalahan bisa saja terjadi. Lingkungan bisnis internasional. Tugas-tugas yang mendasar manajemen bisnis yaitu pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Fungsi-fungsi manajemen dasar, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian tidak berubah ketika suatu perusahaan beroperasi dengan baik di kancah domestik maupun internasional. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini terdiri atas berbagai faktor seperti pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar yang semuanya akan dibahas. Di samping itu, faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi juga merupakan bagian dari lingkungan ekonomi internasional. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara berkembang dan negara maju. Kriteria tradisional yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara menjadi negara maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang atau jasa suatu negara dibagi dengan jumlah produk.
Oke, untuk yang selanjutnya adalah nilai tukar. Nah, nilai tukar merupakan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Jadi, fluktuasi merupakan kekhawatiran bagi perusahaan yang berbisnis internasional. Fluktuasi di sini merupakan perubahan harga yang disebabkan berubahnya kenaikan atau penurunan harga. Perubahan nilai tukar berdampak besar bagi bisnis internasional, di mana dapat menukarkan jutaan dolar dengan mata uang negara lain. Nah, next, lingkungan politik hukum. Kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Maka, perusahaan harus memiliki kekuatan tersebut. Pemerintah tuan rumah memiliki resiko politik di mana dapat kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik. Pemerintah tuan rumah memiliki banyak peraturan mengenai status sengketa, perlindungan konsumen, informasi, dan pelabelan, tenaga kerja dan keamanan, serta upah. Next, kebudayaan biasanya erat kaitannya dengan kebersamaan. Kebudayaan ini meliputi pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, nilai-nilai sosial. Banyak manajer Amerika Serikat yang gagal menyadari bahwa nilai-nilai dan perilaku yang biasanya mengatur pelaksanaan bisnis di Amerika Serikat tidak diterjemahkan secara beragam di negara-negara lain. Satu cara bagi para manajer untuk menangani budaya lokal adalah dengan memahami nilai-nilai sosial. Selanjutnya, perbedaan komunikasi. Perbedaan komunikasi ada dua, yaitu yang pertama, kebudayaan berkonteks tinggi atau high context culture, di mana masyarakat peka terhadap kondisi pertukaran sosial, serta menganggap bahwa hubungan dan kepercayaan lebih penting daripada bisnis, dan kesejahteraan serta keharmonisan kelompok sangat penting. Yang kedua, kebudayaan berkonteks rendah atau low context culture, di mana masyarakat berkomunikasi terutama untuk berbagi fakta dan informasi, serta menganggap bahwa kesejahteraan serta pencapaian individu lebih penting daripada kesejahteraan dan pencapaian kelompok. Selanjutnya, karakteristik budaya lain. Karakteristik kebudayaan lain yang memengaruhi organisasi internasional seperti bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Sikap terhadap prestasi, pekerjaan, dan orang lain juga dapat memengaruhi produktivitas organisasi. Etnosentrisme atau etnosentrism, yaitu kecenderungan alamiah seseorang untuk menjunjung tinggi kebudayaan mereka dan memandang rendah kebudayaan lain. Sikap etnosentris yang kuat di suatu negara dapat menyulitkan bagi perusahaan asing yang beroperasi di sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aliansi Perdagangan Internasional. Pendirian Aliansi Perdagangan Regional dan dibuatnya Persetujuan Perdagangan Internasional. Kedua perkembangan ini sangat menentukan kancah perdagangan global. GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO mencerminkan kematangan GATT dengan beralih menjadi lembaga global yang dapat memonitor perdagangan internasional dan memiliki kewenangan hukum dan menyelesaikan perselisihan tentang sekitar 400 masalah perdagangan. Uni Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa telah berubah menjadi Uni Eropa dengan anggota 27 negara. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2004 ketika Uni Eropa mengangkat 10 anggota baru dari Eropa Selatan dan Timur. Tujuan Uni Eropa adalah menciptakan pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa yang memungkinkan masyarakat, barang, dan jasa untuk bergerak secara bebas. Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau disebut NAFTA. Secara singkat, NAFTA berlaku sejak 1 Januari 1994, mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih dari 421 juta konsumen. Tujuan NAFTA mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara. NAFTA menghapuskan tarif dan larangan perdagangan selama periode 15 tahun di sejumlah bidang penting. Opini NAFTA terpecah.
Satu kelompok memandang sebagai keberhasilan spektakuler, sedangkan kelompok lain memandang sebagai kegagalan besar. Selanjutnya ada reaksi menentang globalisasi. Seiring makin terhubungnya seluruh dunia, reaksi menentang globalisasi pun bermunculan. Sementara itu, para pimpinan bisnis bersikeras, keuntungan ekonomi diterima kembali oleh perekonomian AS dalam bentuk harga yang lebih murah, pasar yang makin beragam, dan keuntungan yang meningkat untuk mendanai inovasi. Tentu saja, hal-hal ini sangat menguntungkan perusahaan AS dalam bentuk perdagangan bebas. Lalu perusahaan multinasional. Sejumlah besar volume bisnis internasional dilaksanakan di dunia yang makin tanpa batas oleh perusahaan-perusahaan internasional yang dapat dipandang sebagai perusahaan global, perusahaan tanpa negara, atau perusahaan transnasional. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, perusahaan-perusahaan internasional ini biasanya disebut sebagai perusahaan multinasional yang banyak menerima perhatian. Meski nggak punya definisi baku, perusahaan multinasional biasanya memperoleh lebih dari 25% pendapatan penjualan totalnya dari operasi luar negeri. Selanjutnya ada mengelola lingkungan global. Para manajer baru yang ingin memajukan karirnya sadar akan pentingnya pengalaman di kancah global. Namun, bekerja di negara asing dapat menimbulkan tantangan pribadi dan organisasi yang sangat besar. Makanya perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan budaya, di mana para pelaku usaha yang dapat melaksanakan tugas di kancah internasional mengakomodasi pengalaman-pengalaman budaya yang dihadapi dalam sehari-hari. Bekerja di kancah internasional memerlukan kecerdasan budaya, di mana kecerdasan budaya ini adalah kemampuan seseorang dengan menggunakan daya pikir dan pengamatan untuk menafsirkan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai. Kecerdasan budaya juga meliputi 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu kemampuan mengamati dan memahami tanda-tanda. Yang kedua ada aspek emosional yang berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Dan yang ketiga ada aspek fisik, seorang yang harus diyakini dengan kemampuan untuk memahami dan dapat berbaur dengan budaya yang berbeda. Tentu bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dan atau asing itu memicu beberapa hal. Nah, yang pertama itu ada stres, yang kedua ada merasa kesepian, yang ketiga ada mengalami gegar budaya karena menggunakan bahasa asing, dan yang ketiga juga cara hidup yang berbeda. Nah, gegar budaya itu biasanya disebut dengan culture shock, yaitu rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh situasi yang aneh atau asing. Dan orang yang punya CQ tinggi mampu melewati gegar budaya. Nah, CQ sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gaya bicara, ekspresi, bahasa tubuh dengan budaya setempat. Dan cara yang kedua, itu ada melakukan pengelolaan lintas budaya. Pengelolaan lintas budaya adalah hubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya yang berbeda yang dapat berinteraksi dan saling memengaruhi. Dalam pengelolaan lintas budaya ini memiliki perbedaan cara berpikir dan pandangan kebudayaan yang berbeda yang dapat memengaruhi hubungan kerja. Nah, caranya biar bekerja secara efektif di kancah internasional, para manajer harus mengembangkan budaya di negara asing, serta dapat mengembangkan kepekaan yang dibutuhkan agar tidak melakukan kesalahan budaya yang berdampak finansial. Kecerdasan budaya dapat dikembangkan dengan mempersiapkan diri untuk bekerja di kancah internasional dengan memahami nilai-nilai sosial yang dianut di negara tempat mereka bekerja. Nilai-nilai ini sangat mempengaruhi para manajer dalam berinteraksi dengan bawahan dan kolega baru. Para pekerja di luar negeri harus menyesuaikan diri dengan semua kondisi. Para manajer yang bekerja secara global harus menyadari bahwa harus mengubah gaya manajemen mereka agar berhasil di negara tempat mereka bekerja.